Nyanyi agak sepenggal gitu Bang. Itu kewajiban bagi bintang tamu. Nyanyi apa? Keluarkanlah apa Bang Stefan? Apa ya? Kampuang nan Jawa di Mato. Ya, Gunung standar. Sangsai Baguli. Standar. Terus apa dong? Apa lagu Minang apa? Yes, welcome back to Otalama bersama saya Dayu Koco di channel of the CG di Jakarta. Kare. Wih, mantap. And please welcome Bang Fomal. Alhamdulillah. Bang, assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Aku mau Otalama, kafenya lu buka dari Bang ya. Jadi karya saya Iya sekali loh, sebentar. teman-teman, ini kafenya belum buka. Kita nyampe di sini itu jam 9 dan rata-rata kafe di Jakarta itu buka jam 10 pagi atas, ya. Jadi kita numpang duduk di Sikonamu. Abang lebih nyaman disabui apa Bang? Seorang A gitu. Desainer kah Iya, atau fashion designer. fashion designer? Tapi kalau bahasa awak orang Minang kan tukang jahit sih Tailor sebenarnya. gitu, Bang, ya? Bahasa kerennya aja fashion designer. Abang lah iya, abang asli mana gua sebenarnya? Lah iya di Padang. Padang Kota. Padang kota, habis itu gadangnya di Padang. Padang. Abang asli di Sinan atau Asli. orang lain dari Ma gitu? Enggak, kalau Bang udah gedenya di Padang, tapi kalau dari nenek-neneknya dulu Solo. Oh Solo. Ya, Solo, Sandiang Baka. Karena rata-rata sih memang orang Padang tuh enggak ada yang asli orang Padang ya, pasti Datang, kan datang, ada Bang, ya? datang Iya, seluruhnya. Jadi pas salah di nenek Abang baru di Padang. Abang lah generasi kesekian ya, ketiga Iya, Bang. iya. Oke Bang, berarti Bang SMA di mana lu Bang? SMA 2 Padang. SMA 2. Wih, alumni SMA Semandu, men. Semandu, halo teman-teman. Pantas untuk berbangga hati ya. Abang kuliah Teman-teman kan yang dulu satu atau? alumni, ya kuliah. Jadi dari SMA 2 tuh sempat kuliah di UNAN. Unan. Di UNAN jurusan biologi, fakultas MIPA. Biologi Fakultas Ya, MIPA. enggak nyambung Dan kan. korelasinya sangat jauh sekali. Dan ya. korelasinya Dunia. jauh Bana, nggak ada hubungan memang, malah jadi tukang jahit habis itu. Nah, kan. boleh nggak Bang cerita sekete Bang sejarah asal muasal Bang dulu gitu Bang? Ya, jadi dulu waktu di Padang itu, waktu masih sekolah-sekolah itu kan suka ikut-ikut ikut model gitu-gitu, lomba. Catwalk. Lomba catwalk. Kalau zaman dulu itu kan nggak ada sosok desainer, itu nggak ada dulu, nggak ada fashion week kayak sekarang itu nggak ada. Jadi adanya pemilihan model di mall. Berarti terus di Bang cafe. sebagai itu Ikut ya? lomba. Bukan sebagai desainernya gitu. Enggak. Kalau dari pertamanya itu dari sekolah. Sekolah Ya, itu siap. kan pas ala kelas 3 itu kan ada pertunjukan. Terus dipilih tuh. Dipilih karena senior itu ada yang model kan. Dipilih tuh. Jadi banyak tuh laki-laki itu lari-larinya kan, akhirnya diancam sama guru kalau nggak ikut nilai bahasa Indonesia, malah ke bahasa Indonesia jadi merahin, akhirnya ikut kan. Jadi Bang maju. Iya, akhirnya ikut. Setelah itu malah punya teman-teman dari dunia situ, akhirnya ikut lomba tadi yang aku bilang. Nah, lama-lama sudah mendalami itu beberapa tahun. Iya. Nah, akhirnya malah jadi senior di situ. Junior akhirnya pengen diajarin, dikasih tahu. Nah, kalau zaman dulu itu nggak kayak anak-anak sekarang. Kalau anak sekarang tuh kan ada agensinya, ada wadahnya menampung, ada leadernya yang ngurusin. Kalau dulu kita yang nyari sendiri, lah nyari baju kita sendiri. Terus kalau mau tampil babadak lah seorang. Nah, setelah itu akhirnya ngurus sendiri. Nah, kebanyakan dari junior itu akhirnya minta tolong untuk dibikinin bajunya. Nah, kebanyakan dari baju yang abang bikinin itu malah menang. Yang awalnya bikinin baju untuk si peserta lomba. Tapi akhirnya di Padang itu juga ada, selain dari lomba fashionnya, lomba modelnya, juga ada lomba fashion design. Fashion terbaik. Bajunya, ya akhirnya malah ikut itu menang. Terus abang dulu juga bisa make up. Kalau besok mau lomba, hari ini JR, terus pulang JR tuh ngumpul-ngumpul. Kadang-kadang suka tidur di salah satu base camp di rumah siapa. Terus besok kita prepare-nya bareng-bareng pagi-pagi. Nah, cewek-cewek itu pagi-paginya lah jagonya tuh. Nah, kebanyakan cewek itu nggak tahu sih, mungkin rata-rata begitu ya. Dia lebih gampang bikin alis sebelah kanan, nanti pas kirinya kagok kan. Nah, suka mintain nama abang. Gitu. Tolongin dong yang ya, bagian sama kiri, salah gitu ya. satu anak kan. Udah dibilang kok nggak bisa, cobain aja dulu. Nah, akhirnya berawal dari situ akhirnya bisa make up.
malah ikut lomba makeup mewakili itu Sumatera Barat. Basicnya otodidak pure bang. Otodidak, malah akhirnya ikut lomba makeup dan menang tingkat Sumatera Barat dan mewakili Sumatera Barat tingkat nasional. Serius bang? Ya, nah akhirnya itu berkembang, akhirnya punya agensi, akhirnya ikut tingkat nasional, gitu. punya Perlahan-lahan event organizer juga. IO juga. Ya, nah karena udah punya IO, terus sering ngurusin event, tahu sendiri udah kehidupannya udah beda, yang iya. siang jadi malam, malam jadi siang. Kuliahnya sudah berantakan. Akhirnya BSS. Jadi BSS-nya 2 kali. 1 kali karena kecelakaan, karena nakalnya. Iya. Motor. Jadi kok patah tabu. Patah sampai terkulai-kulai kan ya bang itu. Akhirnya BSS. Terus udah bisa, alun bisa jalan itu tuh lah ngurus event. Pakai tungkek gitu ngurus event. Akhirnya berantakan kuliah, BSS lagi. Setelah BSS yang kedua itu nggak diurusin. Ngambang gitu sih. Ya, karena melihat itu semua Perkembangannya udah berantakan, lumayan, ya, udah berantakan. Akhirnya teman-teman bilang begini, Fom, kenapa lu nggak sekolah di fashion design aja di Jakarta gitu, seriusin, maksudnya serius. Iya sih kepikiran gitu kan, karena yang satu ini udah berantakan dan kayaknya memang passion gue di sini saat itu, karena memang berada di dunia itu kan, lingkungannya itu. Cuman untuk minta izin ke orang tuanya susah banget. Susah banget. Zaman dulu itu orang tidak mengenal fashion designer. Zaman dulu itu masih asing banget, apalagi di daerah kita di Padang. Taunya tukang jahit. Nah, kebetulan memang memang taunya tukang jahit. Memang mama abang tuh juga jahit. Nenek jahit juga. Jadi pas diminta izin itu sampai mau bilang gini, Mangang kamu jadi tukang jahit sekolah-sekolah lo gitu. Sekolah tinggi mana? Mana sekolah tinggi, dan tahu sendiri untuk sekolah fashion design school itu biayanya mahal banget kan? Mahal banget. Dan itu kenapa baju fashion designer itu mahal-mahal teman-teman. Karena memang sekolahnya tuh nan mahal. Iya. Jadi balik dendam ya. Ya, aduh gimana ya cara minta izin. Apalagi ini nggak tahu ini apa memang kebiasaan dari orang Padang itu kayaknya di keluarga itu kalau dipajang foto anaknya dari anak pertama sampai anak yang terakhirnya batoga, itu kebiasaan. Jadi kebanggaan. Nah, jadi kakak pertama bang lalu foto batoganya. Jadi mereka pengen kan kita semua kuliah bang, mereka berempat. Jadi mungkin pengen ada foto batoga. Jadi lengkap gitu ya. Ya itu. Sementara jadi susah banget minta izinnya gitu. Tapi teman-teman kalau seandainya ini dulu aku lanjutin kuliah itu mungkin juga nggak seperti sekarang mungkin ini. beda lo, mungkin akan ala beda lo garis hidupnya gitu ya. Jadi siap, semuanya ala sudah aturnya deh Tuhan. Iya gitu. Berarti disitulah awal bang hijrah ke Jakarta. Iya, berawal dari sekolah fashion design. Sekolah fashion design itu. Jadi akhirnya diizinin dengan syarat tidak boleh ketemu lagi sama teman-teman yang itu di Jakarta. Satu. Dengan dunia yang sama ya. Ya, nggak boleh ketemu. Habis itu yang kedua mesti tinggal di tempat om, dan itu memang mahal biayanya. Ya mungkin dengan menjual kabau, menjual sawah. Enggak lah, masa menjual sawah di kampung. Menjual sawah, menjual kabau. Akhirnya ya alhamdulillah hasilnya seperti sekarang ini. Karena begini, aku tuh orangnya begini. Ketika meminta suatu persetujuan dan itu susah untuk disetujuin, aku pengen buktiin. Pengen buktiin nih, izinin deh aku, dan insya Allah aku akan buktiin kalau aku akan jadi gitu loh. Jadi mungkin karena melihat itu, aku buktiin kalau aku akan jadi aku arahin ke situ, dan insya Allah memang seperti itu. Sama juga kayak waktu itu buka butik ya, Mas. Abang punya butik di Padang? Di Sikodola? Di Padang, enggak. Kalau di sini karena abang bergerak di private order, jadi kita yang ke personal, ke customer. Jadi waktu buka butik itu juga susah.
nggak diizinin sama sekali. Berdarah-darah juga. Berdarah-darah juga, karena untuk buka sebuah butik itu tahu sendiri juga modalnya lumayan Iya, ya. iya. Nah, tapi aku buktiin dengan diizinin buka butik, dan itu setelah teman-teman yang lain sudah buka butik, aku masih belum buka butik, masih di rumah orang tua kan, kayaknya nggak keren gitu kan. Aku buktiin, izinin, aku kan liatin. Oh gitu, kasih waktu. Ya, ya. Berarti jadi, butik tuh sebuah standarisasi kah di dunia fashion designer atau sebuah gengsi kah atau memang ya, tergantung dari kita itu rule-nya di mana. Kayak tadi ada juga Dayu bilang tailor. Jadi sebenarnya ada fashion design, ada tailoring, ada modiste, ada jahit, jenis-jenisnya gitu ya beda. Terus menjadi seorang fashion designer pun nggak mesti punya butik, tidak mesti punya butik. Dia bisa bekerja rumah mode, ya. Oh gitu. Bang, di mana butik bang? Bantu saya sana, berminat atau penasaran atau Ya. ada relasinya kah membutuhkan custom pernikahan ya bang ya? Bisa Pesta, buat wisuda. teman-teman ya yang berada di Kota Padang itu bisa ke Jalan Raden Saleh nomor 5. Jalan Raden Saleh nomor 5. Di depan Kejaksaan Tinggi persis, yang jalur 2. Oh iya, Kejaksaan ya, kantor Kejaksaan. Tinggi, ya. Oke, sana. Depan Jadi Kejaksaan Tinggi. tolong dikunjungi sana untuk keluarga sana Iya, atau iya. sana ke menikah segala macam. Buat konsultasi pun boleh. Konsultasi pun dia free. Sebelum pernikahan. Ya, free. ibaratnya kita persaudaraan lah. Iya, benar-benar. Oke bang, seketek, abang bisa jebol ke dunia pertelevisian. Oh, Dan itu. kabarnya bang pernah juga membuat baju untuk Syahrini, Soimah. Oh iya. Nah itu bang dari Agnesmu, Kade. Jadi gini, aku selalu punya target gitu loh. Jadi misalnya nih, ini tahun ini apa yang akan aku kerjakan. Jadi ada target jangka pendek, ada target jangka panjang. Ya. Kalau bakso awaknya, kalau untuk di Padang tuh abang lah mentok tagaknya gitu, rasonya gitu. Kalau tagak tuh lah tantua gitu. Gue nggak mungkin nih masih di Padang juga kalau untuk progres dari karir gitu ya. Fashion Week pun dari zaman tahun 2005 pun abang itu udah ikut yang Jakarta Fashion Week itu setiap tahun. Jakarta Fashion Week, Jakarta Fashion Food Festival. Setelah itu ada Indonesia Fashion Week, abang ikut Indonesia Fashion Week, dan juga Fashion Week yang berada di luar negeri kayak di Australia, di Malaysia. Serius, Bang? Udah. Terus ya itu tapi masih stay di Padang, Akhirnya lama-lama pikir mentok. Akhirnya mentok, kenapa gue masih di sini gitu loh. Akhirnya mulai ada permintaan dari TV. Permintaan dari TV emang dia? Ya, permintaan dari TV itu untuk baju. Jadi kita masih di Padang, kita support wardrobe untuk talent-talent yang ada di TV. Waktu itu ada Good Talent lah, Asia Indonesian Idol lah zaman dulu, terus apalagi itu bentuk juri atau untuk peserta sama untuk jurinya. Jadi zaman dulu itu kita hanya kirim baju aja. Oh, tanpa mengenal sosok Bang Pemal. Tanpa, jadi langsung gitu kayak misal dulu abang sebenarnya sebelum saat ini abang begitu akrab dengan Soimah dan artis-artis itu sebenarnya sekitar 3 tahun sebelumnya itu abang udah support baju buat mereka, tapi mereka nggak tahu itu sebenarnya baju dari aku gitu loh. Jadi hanya di subtitle aja di TV. Nah lama-lama akhirnya orang TV suka manggil, terus kan di TV itu sistemnya begini, ada di TV itu bagian wardrobe namanya, dan bagian wardrobe itu ada fashion stylist yang mengurusin baju si artisku apa, make upnya terus aksesorisnya pakai apa. Nah fashion stylist ini akhirnya menghubungi abang langsung, karena waktu itu nih pertama kalinya aku ke Jakarta itu untuk event SCTV. Perdana. Ya, perdana. Untuk baju si Syahrini. Nah, Syahrini itu tahu sendiri, Syahrini itu sangat selektif sekali. Perfeksionis, dan dia sangat selektif sekali. Kita tahu sendiri Syahrini itu rate-nya ya, kelasnya gitu ya. Ya, jadi dia pun akan memakai makeup artist, fashion designer, fashion stylist itu yang mesti setara sama dia. Direferensikan abang sama TV ke fashion stylist ke tim manajemen Syahrini.
karena Bang sudah sering support wardrobe untuk stasiun TV tadi. Dan akhirnya karena mungkin mereka lihat desainnya seperti apa, ketika ulang tahun stasiun TV itu dan si Syahrini butuh baju, orang TV yang referensiin ke tim manajemen Syahrini. Nah, itu nggak gampang. Awalnya manajernya Syahrini, yang manajer petir itu si adiknya, manajer petir, Pade gimana? Manajer Pade. Adiknya, nah dia sibuk banget. Jadi ketemu sama orangnya dulu. Pertama kali serobot sama timnya itu di satu mall di Jakarta, nyucal liatnya dari bawah kate tuh. Caliaknya tongkrongan awak dari bawah kate. Maksudnya siapa aja aku direferensian bana ada orang TV gitu untuk baju Syahrini gitu. Nah, kok gitu bana gitu kan. Jadi memang benar kadang-kadang kita pikir kita nggak akan deket orang, kita minder, abis itu rasanya ndak apa den do nak mainan den do nak nggak boleh pesimis seperti itu. Dan kadang-kadang kita juga nggak boleh lihat orang dari cover juga gitu loh. Kadang-kadang isi dalam buku tuh malah lebih mantap daripada covernya gitu kan ya. Dan ternyata sebelum abang ketemu dia sudah punya portofolio abang. Oh siap. Ya, portofolio. Setelah ngobrol, dia langsung telepon ke manajer petir tadi. Gue udah ketemu nih gini gitu ya. Ternyata oke gitu. Maksudnya mungkin nyambung. Yo, lagi pandai baju mah ya. Ini sesuai yang dengan dia inginkan. Nyambung. Lagi nangkuknya mah gitu kan. Dan ternyata dia juga punya referensi semua data abang. Kalau abang pernah ikut di Fashion Week yang besar di Indonesia. Pokoknya dengan berbagai cara lah. Tahu sendiri si fashion stylist itu Karen Delano teman-teman. Oh, Karen Delano. Ya, tahu sendiri cara ngomong Karen ya. Dan waktu itulah hari pertama aku ketemu Karen dan sampai sekarang akhirnya akrab. Cara dia ngomongin dan akhirnya si Syahrini Oke, akhirnya kita bungkus. Nah, akhirnya berawal dari situlah. Bapak perasaan abang, seorang Syahrini lo menerima rancangan abang lo. Jadi gini, awak rasanya mancalia orang tuh jauh tergantung dari posisi awak. Kacang DDR ada? Kita melihat orang itu kayaknya jauh dari jangkauan kita, tergantung kita berdirinya di mana. Sama juga dengan halnya orang bilang baju abang itu mahal, tergantung siapa yang bilangnya gitu. Jadi itu untuk mahal, untuk cantik, untuk seseorang itu hebat atau apa itu relatif sebenarnya. Relatif ya. Jadi ketika misal begini, kayak dulu abang waktu baru-baru itu kayaknya untuk ketemu dengan ibu gubernur tuh kayaknya aduh kapan ya gue bisa ketemu dengan ibu, kapan ya gue bikinin baju ibu gubernur gitu misalnya. Tapi ketika semua proses kita lalui dan kita mendekati ke posisi itu, nah ketika kita sudah berada di posisi yang mendekati dengan orang yang tadi menurut kita itu jauh, ternyata biasa aja udah. Karena kita udah berada di posisi yang memang sepantasnya sudah di level mereka gitu loh. Nah, begitu juga waktu dulu sebelum abang ke Jakarta tuh kayaknya Syahrini serobot tuh kayak aduh, bayangin Syahrini itu kayak rancak bana gitu, princess Syahrini gitu ya. Aduh, kayaknya bilo lah dia ke serobot Syahrini, mungkin serobotnya saya lah jadi makan hanya di TV gitu kan. Dan kalau di Jakarta pun kayaknya dia jarang ketemu sama orang gitu ya. Kayaknya dia jarang ke publik kan. Nah, akhirnya ketemu sama Syahrini pertamanya hanya kagum antara biasa lihat dia di TV sama lihat asli. Ya, wah ternyata dia kecil. Itulah abang pertama kali itu abang pertama kali. Kalau sekarang sih abang udah enggak. Kalau dulu tuh abang lihat ternyata orang yang wak calia di TV itu asli itu ketek-ketek gitu. Ini ketek si Syahrini kok lecek bang lo di TV kok bantuannya tuh ndak sah ketek iko do gitu. Iya. Ndak menyangku itu bang. Iya, begitu juga setelah ketemu Yunisara, Krisdayanti, segala macam tuh Rusana ya. Ternyata mereka tuh memang kecil-kecil. Jadi kita tuh memang harus kecil untuk terlihat standar di proporsional di kamera, di layar kaca. Memang harus seperti itu. Nah, setelah dari itulah Berentet itu yang lain. Krisdayanti, Agnes Mo, DJ Mama Ute, ya Mama Ina dan segala macam. Nah, abis itu gua apalagi ini
dan kerjasama dengan fashion stylist lokal, udah majalah lokal, udah fashion week atau fashion event di Indonesia udah. Nah waktu itu kita udah mau naik ke atas. Atau maksudnya ke luar negara? Grade ya levelnya mau kita tingkatin. Jadi aku punya target lain juga, ikut fashion week di luar, bekerja sama dengan fashion stylist luar. Habis itu produknya akan ada di luar, walaupun masih dalam lingkup private order atau kutur, istilahnya baju kutur yang dikerjakan dengan tangan, lebih banyak beda dengan baju-baju ready to wear itu. Iya. Jadi memang pengerjaan kita itu sebuah dress yang dikerjakan handle with love ya. Iya, benar dikerjakan dengan tangan dan penuh cinta. Nah, kita akan beranjak keluar. Nah, waktu itu memang saat karena kita brandingnya di sosial media kan. Ya. Jadi Instagram full itu di sosial media. Ya, waktu itu Instagram. Jadi di sosial media itu teman-teman merupakan salah satu media yang sangat bagus sekali untuk nge-branding apa yang kita kerjakan. Akhirnya kita diajak sama event-event di luar negeri. Jadi kita tuh sebenarnya waktu itu sudah banyak ditawarin untuk show di New York Fashion Week, Milan Fashion Week, di Australia, dan sama fashion stylist luar dan majalah luar. Bayangin waktu itu, ini gue ngebohong teman-teman, ini karena orang ngobong awak. Profil aku pernah akan dimuat di majalah Vogue. Majalah Vogue itu tulisannya Vogue, itu majalah fashion setaraf internasional, pernah di situ. Nah, dan pernah juga untuk movie Lady Gaga ya. Lady Gaga waktu itu. Lady Gaga yang terakhir itu. Film Lady Gaga yang terakhir itu. Yang harusnya Iya, harusnya itu bajunya aku yang kerjain. Harusnya aku yang kerjain. Tapi karena jadi gini. Woi, merinding Bang, Lady Gaga loh, ya Allah. Jadi gini teman-teman. Jadi setelah kita ngurusin artis-artis diva-diva di Indonesia, terus memang baju aku bergerak di bidang kultur dan mungkin ada karakter yang aku nggak tahu kenapa disenangin sama orang luar, sama fashion stylist luar juga. Jadi mereka ada salah satu rumah mode di Los Angeles, itu mereka pengen baju aku ada di situ. Baju aku ada di situ, dan di situ ada fashion stylist yang koneksi ke rumah mode itu. Nah, fashion stylist ini yang memegang diva-diva internasional. Ya. Nah, jadi Katy Perry dan lain-lain. Aku tuh sudah terima ukuran Katy Perry, ukuran Lady Gaga, sebutlah siapa aja bintang dunia waktu itu. Nicki Minaj. Aku sudah punya ukurannya. Dia coba. Jadi begini. Jadi adojo gitu. Kadang-kadang awak pengen mencari kesempatan itu susah untuk diraih. Tapi ketika ada kesempatan, malah kadang-kadang kita tidak sanggup untuk menyanggupinya karena keterbatasan SDA. Ya, itu. Jadi aku juga mulai berpikir ini kayaknya pencapaianku terlalu jauh. Harusnya aku benahi dulu. Ternyata jadi kena begini, kayak awak nih manggalih di Tanah Abang misalnya. Rupanya ala masuk Tanah Abang tuh banyak permintaan. Sementara pabrik wah lu nggak benerin ledo. Produksi masih terbatas lah, kualitas masih sendiri, terbatas. Tanah Abang itu permintaannya grosir. Siap. Aku tukang jahit wah sengeneknya gitu. Awak udah punya pabrik doh, mencubul-cubul tuh. Mang awak jadi pikirin dulu gitu. Jadi ketika aku sudah harus berada di situ, aku malah mikir, kayaknya belum saatnya deh gue untuk megang ini. Kalaupun aku waktu itu mengokekan bekerja sama dengan rumah mode yang di Los Angeles itu dan kerjasama dengan fashion stylist luar itu, kayaknya akan keteteran. Takut kecewa mungkin akan keteteran, hasilnya nggak maksimal, terus kerjaan yang di manajemen aku sendiri, di butik sendiri mungkin akan kelabakan atau apa segala macam. Kayaknya jangan dulu deh gitu. Mungkin next. Akhirnya next. Tapi orientasi pasti kasih itu Bang ya. Tetap pengen. Sampai akhirnya itu 3 tahun loh, tahun kan maaf ya mungkin next year. Terus akhirnya sampai tahun depan dia masih hubungin. Habis itu
aku masih Ngerti ya, Bang? dengan alasan busy di negara Sibuk sendiri. lah, atau Alasan kok, banyak alasan kontrak, senyo, banyak ikut. ya daripada tolak kan. Jadi dengan alasan itu kesannya pending. Pending, oke, Nah, siap. habis itu tahun depan mereka masih ngubungin. 3 3 kali tahun loh. berturut-turut mereka masih ngubungin dan kita belum nyanggupin. Ya akhirnya ya mungkin memang belum jalannya juga, akhirnya malah sibuk di TV. Pertelevisian Di nasional. TV dan pada akhirnya ada event itu yang di Indosiar itu. Yang ini lagi ya akhirnya di Indosiar itu dulu kan ada juri fashionnya di Indosiar itu, sebutlah itu teman aku juga, Ivan Gunawan. Oke, Habis Bang, itu CS ya, Bang, tuh, Bang? teman Ivan Gunawan, Igun temanku. Jadi dulu Igun di situ. Habis itu Igun punya alasan sendiri untuk keluar dan pindah ke TV lain. Sana di Sambil rumah. minum ya, teman-teman. Iya, siap. Sana konyo pada lu sebuah quote, Bang. Nah, sepanjang perjalanan Abang sampai dia ikut, pasti Abang alhamdulillah mempunyai sebuah pengalaman yang berharga dan bisa Abang rangkum mungkin dalam sebuah quote. Iya. Nah, maka jadi motivasi benar untuk sana-sana saja. Untuk orang gaya itu enak. Dan ada aku kan memang apa Bang, memang yang kadi kutipku, aku lah pelajarannya gitu. Jadi gini, teman-teman, dalam hidup itu ada sebuah proses namanya. Jadi dan jangan takut untuk melewati proses itu, Iya, gitu loh. Jangan takut untuk melewati proses itu karena itu pasti ada dan harus dilalui. Iya. Kalau awak masih duit dan awak pengen masih biswa Iya. ada prosesnya, Iya. gitu loh. Dan jangan menghindar dan jangan takut, lewati itu semua. Dan ketika kamu berhasil melewati proses itu, insya Allah kamu akan naik ke level selanjutnya dan ada proses lagi kamu akan naik ke level selanjutnya gitu. Jadi memang mode itu alamnya Bang ya. Memang begitu kayaknya hukum alamnya, karena itu yang udah aku alamin ya, Jadi ketika kita berada di satu posisi dan ternyata ada cobaan, terpaan, masalah, jangan mundur, jangan menghindar, teman-teman. Laluin, hadapin, dan ternyata itu yang udah aku lakuin. Ternyata setelah kita melewati proses yang menurut kita berat itu tadi, ternyata kita naik ke level selanjutnya dari level kita sebelumnya. Gitu. Dan teman-teman, beban yang kadang-kadang wak merasa di bari nah beban hidup dan aku ada bantu ikut orang sana ada Tuh banyak tuh Bang, banyak tuh sana di rumah Bang. Awak pun iya kadang-kadang. Iya, banyak orang mikir seperti itu. Iya. Dan kamu pikir teman-teman yang merasa beban kamu itu berat dan sangat berat, ternyata di luaran sana itu banyak orang yang hidupnya lebih berat dari yang kamu pikir gitu. Kadang wak mikir hidup dan ku barek bana kece-inyo gitu. Padahal di luar sana itu banyak orang yang hidupnya lebih berat gitu. Jadi jangan pernah mengeluh akan sebuah beban atau akan sebuah masalah gitu. Hadapin, lewatin satu persatu, dan insya Allah ketika kamu bisa melewati itu semua, kamu akan naik ke taraf selanjutnya. Level berikutnya ya. Ya, karena insya Allah aku seperti itu, mengalami itu semua banyak banget. Untuk berada di posisi saat ini itu nggak gampang teman-teman. Kadang-kadang orang-orang tuh cuma lihat Hasil saya gitu ya. Mencari hasil saya. Bang Fomal lah pakai jas. Aku kayaknya maaf Bang, ikut Gucci ya. Apa ke Bang? Kayunya kini jadi tukang jahit kecil. Jadi fashion designer. Ada yang jadi fashion designer lo lah. Lihat makeup artist tuh kayaknya sanang juga. Ada jadi makeup artist lah gitu. Giliran diterpa masalah, cobaan lah. Ya, ternyata nggak segampang itu teman-teman, dan nggak segampang itu juga kita bisa mencapai posisi seperti yang kita lihat tadi. Kita harus melewati semua proses demi proses hingga baru kita berada di posisi yang kita inginkan gitu, teman-teman. Karena juga begini. Orang yang berada di posisi puncak atau di posisi yang bagus dengan susah berdarah-darah itu dia akan mantap berada di tempat itu, mantap benar, dan tidak gampang jatuh lagi karena udah banyak yang dia lewati gitu. Tapi kalau gampang instan itu tuh ini gampang lu gampang jatuh lihat ya, gitu. benar. Itu Bang, alamnya emang udah jadi
Mudah-mudahan bisa terasa di sana ya, dan bisa awak aplikasikan ya untuk awak, untuk sana, untuk abang Komang, untuk awak sadonya, mudah-mudahan berkah ya. Ya, amin. Dan akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Koden kalah kalian maleng